Anda makan pagi? Ada semua? Ada. Oke. Kenapa orang mesti makan pagi? Supaya sehat dan otak juga perlu nutrisi. Apa itu nutrisi? Adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh otak. Kalau otak kita bekerja dengan baik, tentu orang bisa berpikir dengan baik pula. Oke. Tetap jaga kesehatan. Di mana saja kita berada pakai apa? Masker. Kecuali di rumah, no? Ketika kita keluar rumah, ingat hal yang dilakukan adalah cuci tangan, apalagi pakai masker dan jaga jarak. Oke, sebelum kita mulai, stand up please. Let's pray. Amen. Greetings. Good morning, ma'am. Good morning, friends. Okay, sit down please. Pagi ini kita belajar tema yang baru. Semua lihat di papan ya. Tema yang ke-8. Tema yang ke-8. Apa betul DP judul tema 8? So, ada buku semua? Apa DP judul utama? Masih belum jelas, yang di belakang belum babilang. Apa DP judul utama? Hari ini kita masuk pada subtema yang pertama. Subtema yang pertama, apa DP judul? Belum jelas, sama lihat di papan. Apa DP judul? Pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran yang berapa? Ketiga. Oke, semua buka buku siswa. Pembelajaran yang ketiga. Sudah semua? Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar muatan pembelajaran apa semua yang di papan? IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Kalau IPS tujuannya adalah mempelajari, di papan ada, coba baca sama-sama. Mempelajari macam-macam pekerjaan yang ada hubungan dengan keadaan lingkungan. Dan kemudian setelah mempelajari, kita akan mengamati. Asyik boleh duduk sayang? Boleh? Oke, terima kasih. Kemudian untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia, apa di judul di papan? Tujuannya membaca legenda asal mula Danau Toba. Dan setelah anak-anak membaca atau mendengarkan cerita dari ibu guru tentang legenda Danau Toba, maka kita akan menentukan unsur-unsur cerita. Dan untuk PPKN tujuannya adalah melakukan pengamatan fisik tentang teman-teman sekelas. Kemudian dari Anda mengamati pengamatan fisik tentang teman-teman kita, maka kita akan menyimpulkan hasil pengamatan itu. Bisa? Nah, ini adalah tujuan yang akan kita capai hari ini. Oke. Siapa yang pernah pergi di Sumatera Utara? Ada yang pernah pergi di Sumatera Utara? Dia punya ibu kota provinsi apa? Sumatera Utara. Apa? Jadi dua orang yang pernah pergi kan? Tinggi-tinggi memori ya, mana? Yang pernah pergi di Sumatera Utara? Braille pernah? Wow. Yang tentunya mereka sudah melihat kota yang ternama. Sumatera Utara juga merupakan kota keempat terbesar jumlahnya. Kota keempat terbesar jumlah penduduknya. Yang pertama apa? Di Jawa, ya.
Ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, mereka menduduki peringkat pertama sampai dengan peringkat ketiga penduduk terbanyak di Indonesia. Indonesia adalah negara kita kan? Di Sumatera Utara penduduknya menempati peringkat keberapa tadi? Keempat penduduk terbanyak di Indonesia. Dan letak geografis dari Sumatera Utara terdiri dari pesisir timur, ada pegunungan Bukit Barisan Timur, ada pegunungan Bukit Barisan, ada juga pesisir barat dan Kepulauan Nias. Sudah tadi kan saya bilang ibu kota provinsi dari Sumatera Utara adalah apa, Rey? Apa? Medan. Dan kota ini juga mereka berprofesi sebagai pedagang. Kenapa sebagai pedagang? Hah? Ada yang tahu kenapa sebagai pedagang? Karena komoditas dari Sumatera Utara adalah apa tadi? Perkebunan. Kalau perkebunan apa semua? Contoh perkebunan. Padi di sawah, jagung. Minyak goreng dari mana? Kelapa, ada juga dari kelapa sawit ya. Ada juga perkebunan palawija ya. Bisa karena mayoritas penduduk di sana berkebun, maka komoditas mereka diperjualbelikan. Bisa? Oke, kita lanjut. Keadaan lingkungan suatu tempat mempengaruhi mata pencarian orang-orang yang tinggal di dalamnya. Keadaan kita di Manado, ya. Lingkungan kita tinggal di mana di Manado ini, khususnya Tuminting? Di dekat laut, kan? Kalau kita pergi ke Sindulang, di depannya sudah laut, jadi tidak jauh dari laut. Maka ada di antara kita juga orang tuanya sebagai nelayan. Coba angkat tangan yang orang tua sebagai nelayan. Mana? Mau lihat? Kan? Iya kan, bekerja di kapal ikan, toh? Sebagai nelayan. Karena bisa dijangkau. Ada juga orang tua kita sebagai pedagang. Oh, Marsha angkat tangan, katanya orang tua sebagai nelayan. Karena Marsha tinggal di mana? Sindulang, di dekat laut. Jadi mata pencarian itu disesuaikan dengan letak tempat tinggal kita. Kalau dulunya kan masih ada pasar Tuminting, sampai sekarang masih ada pasar Tuminting, ada kan? Ada orang tua dari siswa juga berdagang, menjual apa? Rempah-rempah, rica, tomat, bawang, apalagi ikan. Ada yang bekerja sebagai pedagang. Kemudian ada juga yang bekerja di pabrik-pabrik, karena kita tinggal diapit oleh pabrik ya. Ada pabrik pala, pabrik apa lagi yang di depan sana? Pabrik apa? Pabrik telur, ya. Pabrik teh sosro ada di depan ya. Jadi pabrik-pabrik yang ada, mereka mempekerjakan orang-orang yang ada di sekitar pabrik. Oke. Contoh, coba anak-anak lihat di gambar di papan. Bisa tebak, ini gambar apa ini? Gambar apa? Petani garam. Nah, orang-orang yang tinggal di pesisir pantai, mereka biasanya memanfaatkan air laut, kemudian diolah menjadi garam. Pernah lihat garam? Nah, pakai di mana si garam itu? Memasak, ya. Garam itu diolah oleh para petani garam. Caranya mereka menampung air laut, kemudian mereka menjemurnya, kemudian berubah menjadi
garam yang kita pakai itu. Ada juga yang di pesisir pantai bekerja sebagai tadi yang saya bilang nelayan, membudidayakan ikan di tambak ya. Pernah lihat? Kalau pergi di Bitung, pernah pergi di Bitung? Nah, di sana mereka membuat tambak-tambak dan memelihara ikan bandeng. Ikan bandeng selain dimakan, digunakan juga sebagai umpan untuk mencari ikan yang besar. Ya, jadi tempat tinggal kita mempengaruhi pekerjaan orang tua kita. Di pinggir pantai bisa menyelam ya. Kalau dia punya pantai bagus kan, ada yang jadi tempat wisata. Pantai-pantai yang bagus dikelola dengan baik, akhirnya menjadi pantai wisata. Kemudian orang tua kita atau siapa yang ada di lingkungan kita bekerja sebagai penyelam ya. Ada turis-turis wisatawan datang, kemudian mereka menjadi tutor atau guide di dalam menyelam. Pernah lihat penyelam? Pernah. Oke, sampai sini sudah mengerti? Ada yang mau bertanya? Belum? Kita lanjut. Daerah aliran sungai. Pernah lihat sungai? Kalau di Manado sini di mana sungai? Di mana? Di mana? Di Jembatan Megawati kan? Jembatan Megawati. Nah, di jembatan sana itu adalah sungai di bawahnya ya. Kemudian banyak perahu-perahu yang ada di sungai. Biasanya perahu-perahu ini mengangkat penumpang pergi kemana? Ke pulau. Kalau di Manado. Kalau di Kalimantan sendiri, Kalimantan dia punya pulau itu terdiri dari sungai. Di sana banyak sungai-sungai yang besar. Salah satu contoh Sungai Mahakam. Jadi kotanya itu terdiri di mana? Di pinggiran pulau, di pinggiran sungai. Karena sungai besar di sana. Ya. Dan masyarakat yang ada di Kalimantan ini menggunakan sungai sebagai tempat untuk mencari makan, ya. Mereka mencari makan dengan mengadakan pasar terapung namanya ya. Coba lihat di gambar. Ini mereka berjualan. Kalau kita di darat berjualan seperti ini, kalau mereka di mana? Di pinggir sungai. Oke. Nah, berikut kita lihat. Ini adalah daerah dataran rendah. Dataran rendah terdiri dari daerah pedesaan. Mayoritas orang yang tinggal di daerah pedesaan bekerja sebagai apa? Petani. Kalau daerah perkotaan, mereka mengandalkan keterampilan dan keahliannya. Contoh pekerjaan yang cocok untuk daerah perkotaan adalah bisa guru, karyawan, pedagang, dokter, dan lain-lain. Kemudian daerah pedalaman. Daerah pedalaman mereka mengandalkan hutan lebat. Ya, hutan lebat digunakan sebagai profesi mereka. Jadi mereka membuat kerajinan. Kemudian apa lagi? Mengukir kayu. Karena di hutan lebat itu masih banyak kayu-kayu yang baik ya, kualitasnya bagus. Kemudian mereka tebang, mereka keringkan, dan mereka atur kayu itu menjadi satu kerajinan yang baik, kemudian dijual. Oke, coba anak-anak rekam. Tempat tinggal kita ini termasuk di pedesaan, perkotaan, atau daerah pedalaman? Di mana? Perkotaan. Dan anak-anak lihat, amati pekerjaan apa yang ada di perkotaan yang ada sama orang tua kita sekarang. Pekerjaan apa? 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 Dokter, apa lagi? Hah? Guru, apa lagi? Polisi, apa lagi? Apa lagi? Pedagang dan lain-lain. Ya, jadi anak-anak sudah bisa menggolongkan
anak amati di papan. Gambar yang pertama, kira-kira dia tinggal di mana ini? Di mana? Pegunungan atau pedesaan. Yang kedua, gambar di mana ini? Yang ketiga, di mana? Pesisir pantai. Nah, setelah anak-anak melihat ini, nanti anak-anak akan menjawab, ya, menjawab gambar pertama apa dia punya pekerjaan yang cocok. Gambar yang kedua, pekerjaan yang cocok di gambar itu apa? Dan gambar yang ketiga, pekerjaan yang cocok apa? Bisa? Nanti dimasukkan. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian setelah anak-anak mengamati, di rumah Anda membentuk 3 atau 4 orang kelompok dan tempat tinggal, tentunya berdasarkan tempat tinggal supaya tidak jauh-jauh. Amati lingkungan tempat tinggal Anda. Perhatikan juga dia punya keadaan alam, ya, dan pekerjaan yang dilakukan orang-orang yang di tempat tinggalmu. Setelah itu Anda akan menulis junior. Setelah itu Anda akan menulis laporan mengenai pengamatan Anda. Nama daerah tempat tinggal, contoh Tuminting. Kenampakan alam di situ apa? Di pinggir pantai kah? Atau di atas gunung? Atau di pedalaman? Anda tulis. Pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang sekitar apa? Suku bangsa terbanyak. Suku apa? Contoh suku Sangir. Suku apa lagi? Talaut. Suku Gorontalo. Anda tulis. Anda amati di lingkungan Anda. Bahasa daerah yang digunakan, bahasa daerah apa? Bisa? Oke. Dan setelah kita mempelajari tempat tinggal berpengaruh dengan pekerjaan kita akan mendengarkan cerita mengenai asal mula Danau Toba. Danau Toba. Danau Toba ini di mana? Di mana? Danau Toba ada di Sumatera. Kita akan ikuti cerita dari Ibu Guru. Salah satu tempat wisata yang terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Menurut cerita, danau ini dahulu merupakan sebuah aliran sungai. Namun, karena terjadi sebuah peristiwa, aliran sungai tersebut berubah menjadi danau. Peristiwa apakah yang terjadi sehingga aliran sungai itu berubah menjadi danau? Mari kita ikuti kisahnya berdasarkan legenda berikut ini. Asal mula Danau Toba. Alkisah, di daerah Sumatera Utara hiduplah seorang pemuda pengembara. Ia mengembara ke berbagai negeri. Pada suatu hari, sampailah ia di sebuah tempat yang sangat indah dan subur. Di sekitar tempat itu terdapat sebuah sungai yang jernih airnya. Pemuda itu tertarik untuk menetap di tempat itu. Akhirnya, ia pun membangun sebuah rumah sederhana tidak jauh dari sungai. Usai mendirikan rumah, pemuda itu segera mencari sebidang tanah yang subur untuk ia tanami berbagai jenis tanaman seperti umbi-umbian dan sayur-sayuran. Selain berladang, pemuda itu juga memancing ikan untuk dijadikan lauk. Pada suatu hari, sepulang dari berladang, pemuda itu pergi ke sungai memancing ikan. Sesampainya di sungai, ia pun segera melemparkan pancing ke tengah sungai. Sudah cukup lama ia memancing, tetapi tidak ada seekor pun ikan yang menyentuh umpannya. Berkali-kali ia mengangkat dan melemparkan kembali pancing ke sungai, tapi belum juga ada ikan yang memakan umpannya. Aneh, kenapa tidak ada seekor ikan pun yang menyentuh umpanku? Padahal biasanya setiap aku melemparkan pancing ke sungai, langsung disambar oleh ikan. Apakah ikan di sungai ini sudah habis? Pikirnya dalam hati. Beberapa saat kemudian, pemuda itu mencoba sekali lagi menarik dan melempar pancing agak ke tengah sungai. Namun tetap saja belum membuahkan hasil. Akhirnya ia memutuskan
untuk berhenti memancing. Ketika hendak menarik pancing, tiba-tiba seekor ikan menyambarnya. Setelah beberapa saat membiarkan pancing ditarik, ikan itu kesana kemari. Ia pun menariknya dengan pelan-pelan. Aduh, berat sekali. Ini pasti ikan besar yang menarik pancingku, pikir pemuda itu. Ternyata benar. Setelah dengan susah payah pemuda itu menarik pancing hingga ke tepi sungai, tampaklah seekor ikan besar tergantung dan menggelepar-gelepar di ujung tali pancing. Dengan cepat ia mengangkat pancingnya agak jauh ke darat agar tidak terlepas ke sungai. Alangkah senang hati pemuda itu karena baru kali ini ia mendapatkan ikan sebesar itu. Dengan perasaan gembira pemuda itu segera memasukkan ikan itu ke dalam keranjang ikan. Setelah itu yang bergegas pulang ke rumah sambil tersenyum, membayangkan betapa lezatnya daging ikan besar itu jika dipanggang. Sesampainya di rumah, pemuda itu langsung membawa ikan ke dapur. Ketika hendak memanggang ikan, ternyata persediaan kayu bakar habis. Ia pun segera keluar mengambil kayu bakar di kolong rumah. Alangkah terkejutnya ia setelah kembali ke dapur, ikan yang tersimpan di keranjang sudah tidak ada lagi. Di mana ikanku? Bukankah tadi dia masih di keranjang ini? Gumam pemuda itu dengan heran. Ketika memeriksa keranjang, pemuda itu melihat beberapa keping uang emas. Ia pun berpikir dan semakin heran semakin bingung. Kenapa ada kepingan uang emas di sini? Siapa yang menaruhnya? Gumamnya lagi. Dengan perasaan bingung, pemuda itu mengambil kepingan uang emas itu, hendak menyimpannya di kamar. Betapa terkejutnya ia saat membuka pintu kamar. Ia melihat seorang gadis sedang berdiri di depan cermin sambil menyisir rambutnya yang panjang terurai. Ketika gadis itu membalikkan badan dan memandang pemuda itu, terkejut. Pemuda itu terkejut melihat kecantikannya. Selama bertahun-tahun mengembara ke berbagai negeri, baru kali ini ia melihat gadis secantik dia. Hai, siapa kamu? Kenapa bisa berada dalam kamarku? Tanya pemuda itu heran. Gadis itu bukannya menjawab pertanyaannya si pemuda, tetapi ia malah mengajaknya agar menemaninya ke dapur. Tanpa berkata sedikit pun, pemuda itu menuruti permintaan sang gadis. Sesampainya di ruang dapur, gadis itu langsung mengambil beras untuk memasak. Sambil menunggu nasi matang, gadis itu pun bercerita kepada si pemuda. Maaf Tuan, jika kehadiran hamba di sini telah mengusik ketenangan Tuan. Sebenarnya hamba adalah jemaah dari ikan yang Tuan bawa dari sungai tadi. Sedangkan kepingan uang emas itu ada di wadah itu adalah penjelmaan sisik hamba, kata gadis itu. Sang pemuda seakan-akan tidak percaya dengan perkataan gadis itu. Namun apa yang dihadapinya itu adalah kenyataan, bukan hanya mimpi belaka. Belum sempat ia berkata-kata, si gadis kembali berbicara. Jika Tuan berkenan, bolehkah hamba tinggal bersama Tuan di sini? Pinta gadis itu. Baiklah, kamu boleh tinggal di sini asalkan mau menjadi istriku, jawab sang pemuda. Baiklah Tuan, hamba menerima lamaran Tuan, tapi Tuan harus memenuhi satu permintaan hamba, kata gadis itu. Apakah permintaan itu? Tanya pemuda itu. Tuan harus berjanji untuk tidak bercerita asal-usul hamba sebagai penjelmaan ikan kepada siapapun, pinta gadis itu. Baiklah, saya terima permintaanmu. Saya bersumpah tidak akan pernah mengungkit asal-usulmu, kata pemuda itu. Setelah pemuda itu mengucapkan sumpah, keduanya pun menikah. Setahun kemudian mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Mereka merawat dan membesarkan anak itu dengan perhatian dan kasih sayang. Namun, karena kasih sayang berlebihan, anak itu menjadi anak yang manja dan pemalas. Ketika anak itu beranjak remaja, ibunya sering menyuruhnya mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya.
yang sedang bekerja di ladang. Namun anak itu selalu menolak perintah ibunya sehingga terpaksa ibunya yang harus mengantar makanan. Pada suatu hari sang ibu merasa tidak enak badan. Ia pun menyuruh anaknya agar mengantarkan bungkusan yang berisi nasi dan ikan panggang untuk ayahnya. Mulanya anak itu menolak, tetapi karena sang ibu terus memaksa, akhirnya dengan perasaan kesal anak itu mengantar makanan. Di tengah perjalanan tiba-tiba anak itu merasa lapar. Ia pun berhenti dan membuka bungkusan nasi itu. Dia dengan lahap ia memakan bagian nasi dan lauk hingga yang tersisa hanya sedikit. Dan nasi dan ikan yang menempel di tulang, ya, dimakan habis oleh anak tersebut. Dan setelah kenyang, ia pun membungkus kembali makanan itu dan melanjutkan perjalanan menuju ke ladang. Sesampainya di ladang, ia segera menyerahkan bungkusan itu kepada ayahnya. "Wah, kamu memang anak yang rajin, anakku," puji sang ayah sambil tersenyum. Sang ayah pun kelaparan segera membuka bungkusan itu. Alangkah terkejutnya ia yang melihat isi bungkusan itu yang hanya sisa-sisa. Hatinya yang semula senang dan gembira tiba-tiba berubah menjadi kesal dan marah. "Kenapa isi bungkusan hanya sisa-sisa?" tanya ayah sang ayah dengan wajah memerah. "Maaf ayah, di perjalanan tadi saya kelaparan, jadi saya makan sebagian isi bungkusan itu," jawab sang anak. Mendengar jawaban itu, kemarahan sang ayah semakin memuncak. Ia pun memukul anaknya sambil berkata bahwa dia anak keturunan ikan dan ibunya adalah penjelmaan seekor ikan. Mendengar perkataan ayahnya, anak itu segera berlari pulang ke rumah sambil menangis. Sesampainya di rumah, ia pun langsung mengadu kepada ibu bahwa ayah memukulnya dan mengatakan ibu penjelmaan seekor ikan. Sang ibu sangat sedih mendengar pengaduan anaknya itu, karena suaminya telah melanggar sumpah dengan kata-kata cercaan yang mengungkit asal mula dari dirinya. Seketika itu pun ia menyuruh anaknya agar naik ke puncak bukit. "Anakku, naiklah ke puncak bukit itu dan panjatlah pohon yang paling tinggi," seru sang ibu sambil meneteskan air mata. Tanpa banyak bertanya lagi, anak itu pun segera berlari ke atas bukit yang tidak jauh dari rumah mereka. Ketika anak itu sampai di lereng bukit, sang ibu pun segera berlari menuju ke sungai. Saat ia berada di tepi sungai, cuaca yang cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Langit bergemuruh disusul petir menyambar dan disertai dengan hujan yang sangat deras. Pada saat itulah sang ibu segera melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Tidak lama kemudian air sungai meluap kemana-mana sehingga tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Lama-kelamaan genangan air itu semakin meluap dan akhirnya berubah menjadi sebuah danau yang sangat besar. Oleh masyarakat setempat, danau itu dinamakan Danau Toba. Demikianlah cerita dari legenda Danau Toba. Anak-anak mendengarkan cerita asal mula Danau Toba, maka di dalam cerita ini terdapat unsur-unsur cerita. Ayo temukanlah unsur-unsur cerita tersebut. Tuliskan dengan mengisi tabel berikut. Contoh unsur-unsur cerita. Ada tema, ada tokoh, ada latar, ada alur, pesan cerita apa yang kita sudah dengarkan. Dan setelah itu kita akan menjawab pada tabel yang sudah disiapkan. Nah, anak-anak, penduduk di Sumatera Utara berasal dari beragam suku dengan suku Batak, Nias, Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini. Daerah pesisir timur Sumatera Utara pada umumnya dihuni oleh suku Melayu. Pantai barat, Barus hingga Natal banyak bermukim suku Minangkabau juga. Wilayah tengah sekitar Danau Toba banyak dihuni oleh suku Batak. Suku Nias berada di kepulauan sebelah barat. Dan setiap suku memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga menimbulkan keberagaman. Keberagaman karakteristik individu dapat berubah keberagaman fisik, keberagaman warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Nah, anak-anak punya tugas
yaitu melakukan pengamatan terhadap teman-teman sekelas. Paling kurang 5 teman. Kemudian lengkapi tabel berikut ya sesuai dengan pengamatanmu. Contoh, nama siswa Melati, tinggi badannya 120, berat badannya 30 kg, warna kulit sawo matang, jenis rambut adalah keriting. Dan teman-teman lain silakan anak-anak tuliskan pada tabel yang sudah disiapkan. Dan setelah Anda menuliskan pengamatan di tabel, tulis kesimpulan berdasarkan hasil pengamatanmu. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dimengerti. Kalau belum mengerti, silakan tanyakan langsung kepada gurumu. Dan keberagaman tidak mempengaruhi kita karena kita semua diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda, tapi kita adalah satu. Salam sehat dan salam sukses.